Baiklah, perkenalkan nama saya Fernando Desprandi Saragi, MPM G1C 019-046. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas saya proses pemesinan dengan mesin peluang lampu Bapak Henry Van Houten STMT. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Keberlanjutan dalam Pemesinan Ultra Presisi dan Mikro. Pengertian proses pemesinan. Proses pemesinan adalah salah satu proses pembuatan di mana dimensi, bentuk atau sifat permukaan bagian mesin dirubah dengan menghilangkan bahan yang berlebih. Ultra precision dan micro machining. Definisi untuk ultra pemesinan presisi dan proses pemesinan mikro disediakan oleh Mentivac dalam CRP Encyclopedia of Production Engineering. Mentivac mendefinisikan permesinan mikro sebagai teknologi manufaktur yang melibatkan penggunaan peralatan mikro mekanis dengan tepi tajam yang ditentukan secara geometris dalam fabrikasi subtraktif perangkat atau fitur dengan setidaknya beberapa dimensi dalam rentang mikrometer. Manufaktur ultra presisi adalah bidang penelitian dinamis yang kemungkinan penerapannya sudah sangat besar dan masih banyak lagi untuk dijelajahi. Area aplikasi yang lebih luas untuk manufaktur ultra presisi atau UPM mencakup pemesinan komponen semikonduktor dan optik dengan akurasi dimensi tinggi. Selanjutnya, UPM semakin diterapkan di bidang produk konsumen seperti perangkat elektronik, portable atau perangkat injeksi bahan bakar otomotif dengan akurasi tinggi dan toleransi yang ketat. Bagian optik yang canggih dengan permukaan yang tinggi misalnya cermin pemantau optik untuk teleskop sinar X, cermin silinder elips untuk radiasi orbital sinkroton, dan piringan memori tembaga berlapis untuk komputer yang banyak digunakan untuk aplikasi komersial dan industri. Tantangan dan peluang lain untuk manufaktur presisi ultra terletak pada kemampuan manufaktur material baru. Misalnya, material komposit semakin banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan, bantalan satelit, sistem navigasi, inersia, dan reflektor laser. Manufaktur ultra presisi tidak hanya menurunkan biaya komponen optik itu sendiri, tetapi juga untuk rongga cetakan lensa produksi massal. Misalnya, biaya produksi lensa kontak baik lunak maupun keras dapat dikurangi dengan membuat rongga cetakan dalam proses pemesinan ultra presisi dibandingkan dengan proses pemulisan. Ukuran. Efek temuan proses pemesinan konvensional tidak dapat begitu saja diperkecil ke dimensi pemesinan ultra presisi dan mikro. Untuk itu, aspek seperti kesalahan, kebulatan atau eksentritas spindle menjadi jauh lebih dominan daripada proses konvensional. Efek yang tidak teratur biasanya disebut sebagai efek ukuran. Nilai ekstensi yang diekstrapolasi dari karakteristik proses yang terjadi ketika menskalakan dimensi geometris. Efek ukuran dapat diklasifikasi dengan 3 kategori. Klasifikasi efek ukuran didasarkan pada properti yang dipertimbangkan, yang bertanggung jawab atas efek yang ada dan dipertahankan konstan. Ketiga kategori tersebut adalah efek densitas, bentuk, dan ukuran struktur. Contoh efek densitas adalah cacat yang dapat pada material. Mengingat ukuran benda kerja konvensional, jumlah cacat pada benda kerja yang berbeda besar sehingga sifat mekanik tidak terpengaruh dan dianggap konstan. Untuk ukuran benda kerja yang sangat kecil di sini, sifat mekanik dari benda kerja yang berbeda dapat bervariasi karena beberapa cacat. Efek bentuk dihasilkan dari fakta bahwa sifat-sifat tertentu bergantung pada volume atau ukuran permukaan. Aspek-aspek dalam pemesinan ultra presisi dan mikro. Yang pertama, perkakas.
Mesin-mesin memiliki dampak tinggi pada keberlanjutan proses pemesinan. Perkakas mesin ultra presisi umum memiliki dimensi yang relatif besar dibandingkan dengan dimensi benda kerja. Tujuan penelitian saat ini adalah untuk lebih menyelaraskan ukuran alat mesin dengan ukuran benda kerja atau manufaktur kaki persegi. Selain mengurangi konsumsi sumber daya, massa mesin dapat dikurangi dan dinamika mesin yang lebih tinggi, yaitu gerakan sumbu yang lebih cepat, dapat diwujudkan. Yang kedua, pembentukan chip atau kekuatan proses. Baik pemesinan ultra presisi dan pemesinan mikro dicirikan oleh ketebalan chip yang tidak berubah bentuk yang sangat kecil dalam kaitannya dengan jari-jari ujung tombak yang diterapkan. Dengan kata lain, ujung tombak tidak bisa dianggap tajam. Rasio rendah yang dihasilkan dari ketebalan chip yang tidak terdeformasi terhadap radius ujung tombak memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pembentukan chip. Dan dengan demikian, pada gesekan dan gaya potong yang terjadi selama pemesinan. Yang kedua, bahan alat pemotong. Proses pemesinan mikro dan presisi ultra kemungkinan untuk menghasilkan berbagai mikrometer, submikrometer, dan nanometer dari permukaan akhir dengan pengulangan yang tinggi. Dengan demikian, geometri ujung tombak untuk mencapai kualitas permukaan yang tinggi, karena fakta bahwa profil pahat dipindahkan ke benda berlian karbida di semen dan karbida di semen berlapis banyak digunakan untuk proses pemesinan mikro. Berlian kristal tunggal dan polikristal sebagian besar digunakan untuk pemotongan ultra presisi. Material pada proses ini, benda kerja sebagai struktur mikro dan orientasi butir sangat mempengaruhi fitur topografi permukaan seperti kekerasan permukaan, sisi plastis, atau deformasi plastis dari material benda kerja. Selain itu, bahan ulet dan rapuh berperilaku sangat berbeda di bawah kondisi pemesinan yang sama. Misalnya, pemesinan material rapuh cenderung memulai rentakan mikro yang mengarah pada pembentukan chip yang berputus-putus. Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas permukaan dalam pemesinan mikro ini adalah pembentukan bor karena variasi ketebalan chip, ketajaman pahat, model pengumpanan pahat, atau geometri benda kerja. Beberapa analisis eksperimental dan teoritis telah menunjukkan bahwa radius tepi pahat yang lebih besar dan benda kerja yang ulet menghasilkan ukuran gerinda yang lebih besar. Sedangkan pahat yang lebih tajam, sudut tepi pahat yang lebih kecil, dan sudut tepi yang lebih besar dari benda kerja menghasilkan ukuran gerinda yang lebih kecil. Kesimpulan dan pandangan pada proses ini yaitu proses presisi ultra dan pemesinan mikro adalah teknologi utama untuk memenuhi permintaan suku cadang dan komponen mikro yang terus meningkat. Peningkatan kepentingan ini memerlukan cermat pertimbangan yang terhadap keberlanjutan proses tersebut. Dalam proses ini, aspek keberlanjutan sistem ultra presisi dan mesin akan dibahas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.